Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Said Aqil Siroj. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Said Aqil Siroj adalah seorang tokoh yang lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 3 Juli 1953. Beliau dikenal luas sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam dunia keagamaan, pendidikan dan juga organisasi masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 2 periode masa jabatan dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Saat ini, Said Aqil Siroj masih berperan aktif dalam dunia keagamaan dan pendidikan. Beliau menjabat sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama sejak tahun 2022 sampai 2027. Selain itu, beliau juga memimpin Universitas Nahdlatul Ulama di Cirebon sebagai rektor dan dipercaya menjadi komisaris utama di Kereta Api Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir penting Said Aqil Siroj dimulai sejak lama, tetapi puncak pengabdiannya terlihat jelas pada tahun 2010 ketika beliau diamanahi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jabatan tersebut diembannya hingga 2021. Setelah itu, pada tahun 2022 beliau melanjutkan kiprah sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama, sebuah posisi yang juga sangat penting dalam memberikan arahan dan nasihat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Said Aqil Siroj lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pendidikan tinggi beliau jalani di berbagai lembaga ternama seperti Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Raja Abdul Aziz, dan Universitas Al-Qura. Kini beliau aktif memimpin universitas di Cirebon, sekaligus tetap berperan dalam lingkup nasional melalui posisinya di perusahaan transportasi besar Kereta Api Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprahnya di dunia keagamaan, pendidikan, dan kepemimpinan lahir dari dorongan untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengan pengetahuan luas yang beliau miliki, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Said Aqil Siroj berusaha memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan, organisasi dan pembangunan moral masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Said Aqil Siroj ditempuh dengan kerja keras dan konsistensi, beliau menempuh pendidikan tinggi di dalam negeri hingga luar negeri untuk memperluas wawasan. Dengan latar belakang akademis tersebut, beliau mampu berperan besar dalam memimpin organisasi keagamaan, universitas, dan juga lembaga strategis di Indonesia. Tidak hanya itu, sejak tahun 2010 beliau selalu masuk dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berbasis di Yordania. Informasi panjang dari semua sudut pandang. Said Aqil Siroj adalah sosok yang memiliki peran multidimensi. Dari sisi keagamaan, beliau menjadi figur penting dalam Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia. Kepemimpinannya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga intelektual, dengan memberikan arah pemikiran keagamaan yang moderat dan terbuka. Dari sisi pendidikan, kiprahnya sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon menunjukkan komitmen kuat dalam mencetak generasi muda yang cerdas, religius sekaligus berdaya saing. Dari sisi sosial, beliau berusaha menjadi jembatan bagi masyarakat yang majemuk. Pemikiran-pemikirannya kerap menekankan pentingnya persatuan, kerukunan, dan toleransi. Sementara dari sisi global, pengakuan yang datang dari luar negeri menunjukkan bahwa perannya tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga diperhatikan oleh komunitas internasional.
Kehidupan pribadinya pun tetap harmonis, beliau menikah dengan Nur Hayati Abdul Qodir dan dikaruniai 4 orang anak. Hal ini menggambarkan bahwa di tengah kesibukan yang padat, beliau tetap mampu menjaga keseimbangan antara tugas publik dan kehidupan keluarga. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Said Aqil Siroj, ada beberapa pelajaran hidup yang bisa dipetik. Pertama, pentingnya pendidikan sebagai landasan dalam berkiprah di tengah masyarakat. Beliau menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar negeri demi memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Kedua, konsistensi dan kerja keras akan selalu membawa pada pengakuan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Ketiga, nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kerukunan yang beliau sampaikan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perbedaan di masyarakat. Terakhir, keseimbangan antara pengabdian publik dan keluarga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mampu menjaga keduanya dengan baik. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan
meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.